Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dengan NIM 2009-0250-2016 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Oke, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran ialah sebuah cara atau metode yang bisa diterapkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Strategi ini umumnya digunakan untuk mengaktifkan waktu, membantu siswa supaya aktif dan meningkatkan semangat belajar. Selain itu, strategi pembelajaran dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa selama belajar. Strategi ini dilakukan untuk memantau perkembangan siswa setiap waktu. Jadi, siswa dapat belajar dengan optimal dengan hasil yang memuaskan. Masuk pada materi yang kedua, yaitu strategi pembelajaran secara daring. Yaitu yang pertama, strategi dalam pembelajaran daring umumnya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu siswa perlu melakukan manajemen waktu untuk mengatur jam belajar, bermain, dan berkegiatan lainnya selama pembelajaran daring. Yang kedua yaitu tidak ada salahnya mendaftar bimbel atau bimbingan online. Ya, bimbingan online bisa dijadikan salah satu sarana untuk belajar seru dan menyenangkan selama pembelajaran daring. Selain itu, penawaran baik dari segi fitur, fasilitas, dan harga juga sudah cukup terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu memiliki motivasi yang tinggi selama belajar online. Saat ini banyak siswa yang kurang termotivasi dalam belajar daring. Oleh karenanya, pendidik perlu memberikan motivasi terlebih dahulu kepada siswa atau mahasiswa. Yang keempat yaitu dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas pembelajaran, anak-anak atau siswa, guru atau pendidik perlu memiliki beberapa strategi pembelajaran yang ampuh. Yang kelima yaitu strategi tersebut dibuat supaya siswa maupun mahasiswa cepat paham dan mengerti dari pembelajaran yang diberikan. Yang keenam yaitu selain itu strategi pembelajaran juga bisa berupa cara mengajar supaya siswa merasa nyaman selama belajar. Yang keenam yaitu strategi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan bagi siswa, bukan hanya sekedar agar siswa mencapai target yang diinginkan, tapi pendidik juga mendapatkan goals berupa siswa yang berhasil dididik dari strategi tersebut. Oke, masuk pada poin yang ketiga yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang diterapkan untuk membuat sukses mahasiswa atau siswa selama belajar. Berikut beberapa macam strategi dalam pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode simulasi. Metode ini berupa sebuah tiruan yang bisa dicontoh oleh siswa. Tiruan ini diperagakan oleh pendidik supaya siswa dapat memahami konsep tiruan yang diajarkan oleh pendidik. Manfaat dari metode ini adalah meningkatkan semangat siswa agar tidak bosan dengan metode yang sama setiap saatnya. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini umumnya diberikan kepada siswa berupa sebuah masalah. Diskusi dengan teman-teman membuat siswa dapat menemukan hasil dan solusi dari masalah yang diberikan tersebut. Metode ini bisa meningkatkan kerja otak siswa dalam berpikir dan memberikan pendapat. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode ini salah satu strategi pembelajaran yang umum dilakukan di beberapa tempat. Demonstrasi dilakukan supaya siswa dapat melatih konsentrasi dalam mendengar, menghormati orang berbicara, dan memudahkan siswa dalam mengerti materi. Hal ini karena setiap materi dijelaskan dengan detail oleh pendidik. Contoh dari strategi pembelajaran yang sering diterapkan di beberapa tempat oleh pendidik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa bermain peran. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan bermain peran. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalnya, pendidik memberikan contoh peran yang dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini dapat mengajarkan siswa meniru karakter orang lain. Yang kedua yaitu siswa menuliskan pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah
kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi. Dengan demikian, siswa dapat mengekspresikan sesuatu melalui tulisan. Yang ketiga yaitu siswa membaca dengan keras. Setelah menuliskan pengalaman, siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas. Strategi ini dilakukan untuk melatih mental siswa untuk menjadi lebih percaya diri. Selain itu, siswa lain juga dapat menyimak dengan baik apa yang dibacakan oleh temannya. Yang keempat yaitu siswa mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Setiap topik yang diberikan harus dicarikan informasi, entah informasi dari internet atau wawancara dengan narasumber. Untuk melatih siswa dapat berdiskusi dengan temannya. Diskusikanlah hal dan solusi referensi untuk informasi yang terbaik. Yang kelima, siswa melakukan debat. Contoh strategi pembelajaran ini cukup baik dilakukan di dalam kelas. Pendidik dapat membagi siswa menjadi dua kelompok dengan topik yang sama namun berbeda sudut pandang atau pro dan kontra. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dan alasan dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih teknik dalam berbicara. Selain itu, siswa dapat memberikan pendapat dan sanggahan dari permasalahan yang dihadapi. Oke, sebelum kita masuk pada tugas bermain peran, sedikit saya jelaskan mengenai tentang jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan-kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas dengan laporan penelitian, namun bila pula berupa review literatur. Artikel jurnal yang merupakan laporan penelitian secara tipikal terdiri dari beberapa bagian dari judul. Berikut adalah jurnal. Oke, masuk pada penjelasan apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya, salah satu fungsi jurnal umum adalah fungsi historis, artinya jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi baik bulan, triwulan maupun tahunan. Pembuatan jurnal atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan antaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Prinsip dalam pembuatan jurnal umum adalah sebagai berikut. Dalam membuat jurnal umum ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh dari bukti transaksi lain adalah faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Yang ketiga yaitu menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat yaitu menetapkan atau mendebit dan mengkreditkan akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Anda harus sudah menguasai secara menentukan debit-debit dalam suatu akun akuntansi. Yang kelima yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya.
Ada 5 fungsi dari sebuah akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan terjadinya tanggal transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis, karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuannya adalah agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis inilah mengenai penggolongan nama akun pencatatan dalam pendebitan maupun pengkreditan beserta jumlahnya. Fungsi instruksi. Dalam catatan jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi sebagai memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Yang terakhir yaitu fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Manfaat dari pencatatan jurnal. Manfaat dari pencatatan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih dari perkiraan. Misalnya seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu sebagai referensi terhadap suatu jumlah yang telah diposting ke buku besar. Jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah posting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan ke laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi macam-macam strategi pembelajaran dan tentang materi jurnal. Saya Nur Rahmayani Suryadi memohon maaf apabila dalam menjelaskan materi tadi ada yang kurang dimengerti atau dipahami. Saya memohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk para kalian yang menonton video saya lebih memahami tentang jurnal, saya akan menayangkan video bermain peran tentang jurnal umum. Semoga dengan menonton video itu kalian dapat mengerti lebih dalam mengenai tentang jurnal umum. Assalamualaikum. Terbaik memang Tikri. Lagi lama Bu. Tidak yang seperti kalian tadi malam Ibu sudah bagikan, mungkin dari kalian bertanya apa sih itu naskah yang Ibu bagikan. Nah, kali ini kita akan memainkan peran supaya kalian mengerti tentang jurnal umum secara dalam. Yang di sini Ibu akan membagikan peran-peran dari kalian. Yang pertama yaitu Nadira sebagai modal. Terus Andi Malijah sebagai pendapatan. Andi Mufarika sebagai peralatan. Diana Flia sebagai identifikasi. Muhammad Nur Wahyudi sebagai beban iklan.
Mohon perhatiannya sebentar sekali. Iya, Bu. Sekarang buka HP-nya dan lihat naskah yang tadi malam Ibu telah kirimkan di grup WhatsApp. Belum lihat saya, Bu. Ada, Ada Bu. teks, Bu. Jadi bisa di main HP, Bu. Bukan main HP dalam artian buka soal. Jangan kebalas, cek. Baik, Bu. Jangan kebalas, nonton Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Di situ kalian perhatikan ada Rahma Salon. Tidak, Bu. Oh iya, ada, Bu. Ada, Bu. Halaman berapa, Bu? Bukan halaman, dokumen. Oh iya, Bu. Biasa untuk temanku kebetulan. Oke, Ibu minta kepada kalian bangkunya tolong dimundurkan terus kalian maju ke depan. Kasih rapat. Rapatkan. Agak leluasa untuk mengajukan peran. Ibu membacakan soalnya dan yang berperan silakan maju ya. Iya, Bu. Tuan Rahma mendirikan usaha yang bergerak di bidang pelayanan salon dengan nama Salon Rahma. Adapun peran yang dibawakan masing-masing mahasiswa yaitu Halo, perkenalkan saya analisis atau identifikasi. Identifikasi atau analisis merupakan bagian yang mengidentifikasi jenis akun yang akan dibawa di dalam jurnal umum. Halo guys, saya Jurnal Umum. Jurnal Umum adalah suatu tempat pencatatan transaksi secara historikal di dalam suatu perusahaan dalam satu periode berjalan. Nah, di mana di dalam Jurnal Umum itu terdapat debit dan kredit. Debit merupakan sebuah catatan pada akun pembukuan yang mampu menambah nilai aset serta mengurangi jumlah kewajiban. Halo teman-teman, saya di sini sebagai kredit. Kredit adalah sebuah catatan akuntansi yang meningkatkan akun liabilitas atau ekuitas, menurunkan akun aset atau beban. Oke. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan April adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 April, Tuan Rahma menginvestasikan modal berupa uang tunai sebesar 20 juta. Halo, saya analisis. Saya akan mengidentifikasi transaksi di atas. Setelah analisis, mengidentifikasi kasus di atasnya selanjutnya akan berpengaruh ke dalam jurnal. Halo jurnal umum. Halo identifikasi, apa kabar? Baik, saya analisis yang bertugas untuk membawa akun yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Ya, kenapa saja yang akan kamu masukkan ke dalam Jurnal Umum dan akan berdampak kemana? Saya membawa akun kas yang ditempatkan di sebelah debit dan modal yang ditempatkan di sebelah kredit. Oke. Hai Debet, Hai, bolehkah aku masuk di Jangan dalam umum? main-main. boleh, tapi apakah kamu bersaldo normal debit atau kredit? Aku bersaldo normal Debet, dan apabila aku digunakan untuk membayar sesuatu seperti utang dan pembelian barang secara cash, maka aku berada di kredit. Namun pada transaksi ini aku bertambah karena ada setoran modal pemilik, maka aku harus berada di sebelah debit. Baiklah. Baik. Silakan masuk. Iya. Hai kredit, apakah aku boleh masuk ke dalam kelompokmu? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu bersaldo normal debit atau kredit? Aku bersaldo normal kredit karena ketika ada setoran modal, kamu akan bertambah di saldo normalmu yaitu kredit. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Oke, pada tanggal 10 April 2021 dibeli peralatan salon sebesar 2 juta secara kredit. Setelah dianalisis, mengidentifikasi kasus di atas selanjutnya akan berpengaruh ke dalam jurnal. Halo jurnal umum. Halo identifikasi. Saya analisis yang akan membawa akun untuk dicatat ke dalam jurnal umum. Akun apa lagi yang akan kamu masukkan ke dalam Jurnal Umum dan akan berdampak kemana? Nah, kali ini saya membawa akun peralatan yang ditempatkan di sebelah debit dan utang yang ditempatkan di sebelah kredit.
Hai Debet, bolehkah aku masuk ke dalam kelompokmu? Boleh, tapi saya ingin bertanya, apakah kamu bersaldo normal, debit, atau kredit? Aku bersaldo normal debit karena ketika ada pembelian peralatan, aku akan bertambah di saldomu yaitu debit. Baiklah, silakan masuk. Hai kredit, bolehkah aku masuk ke dalam kelompokmu? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu bersaldo normal debit atau kredit? Aku bersaldo normal kredit karena ketika ada pembelian secara kredit, aku akan bertambah di saldo normal yaitu kredit. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 15 April diterima secara tunai jasa smoothing senilai 500.000. Adapun pengaruh transaksi terhadap akun perusahaan yaitu Halo jurnal. Halo identifikasi, apa kabar? Baik. Saya analisis yang bertugas untuk membawa akun-akun di dalam jurnal umum. Akun apa lagi yang akan kamu bawa? Kali ini saya membawa akun kas yang ditempatkan di sebelah debit dan pendapatan jasa yang ditempatkan sebelah kredit. Hai semua. Hai. Hari ini ada pelanggan yang telah membayar jasa yang telah dikerjakan menggunakan kas. Kira-kira aku masuk ke kas. Masuk di mana ya? Kalau kamu bertambah dan masuk ke dalam kredit, kalau kamu bertambah dan masuk ke dalam kredit, sedangkan kas juga bertambah dan masuk ke dalam debit. Baiklah, terima kasih kredit. Sama. selanjutnya pada tanggal 18 April dibayar pemasangan spanduk untuk iklan sebesar 200.000. Adapun pengaruh transaksi terhadap akun perusahaan yaitu Halo, apa kabar jurnal? Halo, identifikasi, kabar baik. Saya analisis yang bertugas untuk membawa akun yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Iya, saya dengar ini merupakan transaksi terakhir ya. Iya, ini transaksi terakhir yang saya bawa. Kira-kira akun apa saja yang akan masuk dan akan berdampak kemana? Saya membawa akun beban iklan yang ditempatkan di sebelah debit dan kas yang ditempatkan di sebelah kredit. Halo kredit, Halo. Nyonya cantik membayar iklan hari ini. Oh iya, jadi kamu masuk akun aku ya? Iya, kas yang masuk di akunku karena dia berkurang. Baiklah, silakan masuk. Oke, kas masuk di sebelah kredit dan beban iklan masuk di sebelah kredit. Akhirnya, transaksi tersebut telah terselesaikan sesuai dengan akun-akun yang berkaitan. Nah, itulah tadi tugas dari membuat peran jurnal umum. Semoga yang tadi kita lakukan peran-perannya dapat bermanfaat buat kalian dan lebih mendalami yang namanya jurnal umum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi macam-macam strategi pembelajaran dan tentang materi jurnal. Saya Nur Rahmayani Suryadi memohon maaf apabila dalam menjelaskan materi tadi ada yang kurang dimengerti atau dipahami. Saya memohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.